Baik semua ya. Iya, Oke, sehat ya. sehat dan baik. Yang puji sakit Tuhan. juga semangat, tetap semangat ya. Iya, Oke. cepat sembuh. Yuk, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita Oke. akan pujikan apa Kak? Mari memuji Tuhan dengan alat musik kita. Ya. Mari kawan kita memuji Tuhan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikan musiknya. Bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan. Glory puji Tuhan. Mari kawan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Gitarnya disiapkan. Bunyikanlah gitarnya. Jreng 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 jreng. Jreng 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 jreng. Mari kawan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Mari kawan yang bawa bongo, bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Sekali lagi, mari kawan kita memuji Tuhan. Mari kawan kita memuji Tuhan. Bunyikan semua alat musiknya. Bunyikanlah musiknya. Glory puji Tuhan. Glory puji Tuhan. Yeay. Semua memuji Tuhan ya Kak ya. Amen. Dengan alat musik. Adik-adik nanti belajar alat musik sungguhan. Ya, adik-adik biar bisa melayani Tuhan ya Kak ya. Biar bisa melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan ya Kak ya. Kak. Yuk kita satukan hati adik-adik. Saat kita berkumpul, Roh Allah, Roh Tuhan bekerja ya Kak ya. Ya. Semua sikap doa, kita menyembah Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh Tuhan bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami menyembah, kalau hati kami mulai menyembah, berkat Tuhan berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya.
setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Semua sikap doa. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami menyembah, Kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Adik-adik semuanya sikap doa, sikap menyembah, sikap yang manis di hadapan Tuhan. Habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan sore ini Engkau izinkan kami semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak TFC dan tim admin yang akan melayani Tuhan, dan juga memberi kelancaran pada jaringan internet yang akan kami gunakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Yovela untuk doanya. Kita akan terus muji Tuhan ya kakak. Iya. Semuanya siap untuk memuji Tuhan? Angkat jempolnya. Jempolnya mana? Sebab Dia hidup. Iya. Ya, Dia hidup selamanya. Selamanya. Alive, Oke. alive, forevermore. Yang bisa berdiri, berdiri ya adik-adik ya. Ya, bersuka cita. Kita tepuk tangan. Glory. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. Hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Hidup selamanya. Hidup selamanya. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Puji haleluya. Puji haleluya. Puji haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Puji haleluya. Puji haleluya. Puji haleluya. Puji haleluya. Yesusku hiduplah. Alive forevermore. Alive, alive
Jesus is alive, alive forevermore. Alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Oh, my Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus. My Jesus is alive. Tuhan kita hidup selamanya, hidup Kak. selamanya. Iya. Jadi nanti ini permainan roulette ya. Jadi diputar nanti keluar huruf ya. Perhatikan ya adik-adik ya. Tolong diperhatikan supaya bisa menjawab. Adik-adik konsentrasi. Nanti kan hurufnya muter. Nah, huruf yang berhenti itu nanti adik-adik tebak dan tebakannya adalah menebak lagu. Enggak perlu kalau bisa ya judul. Bisa. Tapi ada yang ada di pikirannya misalnya langsung huruf A ya. Langsung nyanyi gitu ya, Kak? Gitu ya. Alive, yang huruf awalnya A, ya kan? Misalnya apalagi pokoknya yang ada di kepala kalian lagu rohani adik-adik ya, bukan lagu yang di luar lagu sana. Pujian kepada Tuhan ya, Kak ya. Lagu pujian. Lagu pujian. Oke. Ya. Kita mulai, Kak. Siap adik-adik? Siap semuanya? Siap. Oke, siap. Jempolnya. Ada yang nggak kelihatan jempolnya, Kak? Sudah siap? Iya. Tebak siap. lagu dimulai. Putar Oke. roletnya. Perhatikan. Nah. Huruf apa? M. M yang keras. Yang dituju aja tadi Yefta dulu. Apa? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Terus tadi ada suara William ya? William sama Gilbert. Mari kawan. Ya Luisa, mari kawan. Oke. Pinter ya bagus. Mari kawan. Ada lagi yang bisa tebak? Ada lagi? Matius, Kasyana. Iya. Ada lagi? Aditama. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Apa yang kita buat. Iya pintar adik. Ya oke lanjut ya, satu kali lagi adik-adik ya. Satu kali Perhatikan lagi. ya. Iya. Kita perhatikan dia berhenti sampai di mana. D adik-adik. Dong. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Dari terbit. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Terus Iya. apa lagi adik-adik? Dari terbit dong ke dondong. Dari pulau dan benua. Terus apa lagi adik-adik? Di sini senang, di mana senang. Bukan itu deh. Lagu pramuka itu ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh ye, satu lagi apa? D. D apa? Bisa ambil refnya adik-adik, nggak perlu boleh. harus Nggak perlu judulnya. judul. Bisa refnya juga, bisa di tengah-tengah lagunya di bait keberapa. Yang adik inget aja. Dengan firman yang ajaib. Dengar dia panggil Iya. nama Dengan firman yang Dengar. ajaib.
dengar firman-Nya yang ajaib. Ya, ya. Good. Ada lagi dalam nama Yesus. Yesus, dalam nama Yesus Yesus. ya, Ya. ada banyak. Jadi adik-adik kalau suka muji Tuhan pasti Panggil ini nama saya. apa? Apa Kak? Dek? Dengar dia panggil saya. Dengar dia Dengar panggil dia. nama Wah, saya, ya pinter sudah. ya. Oke adik-adik, Sekarang kita- saatnya apa Kak? Kita mau lihat video Kak, video. Iya pasti yang adik-adik Adik balita. balita sama sama baduta pengen baduta. lihat ya, dan adik-adik yang lain kakak-kakaknya juga. Silahkan Kak Admin. Kawanku, ini hari Minggu. Sekarang udah pukul 7. Ingatlah, jangan lupa Tuhan Yesus datang bawa berkah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Baru baik atau mutu baik, Atia Ali hidai dimadati Bapa tu dimadati Bapa tu. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup bergelimang. Hitung badannya patah, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek lehernya
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Sopirnya tuh gak bisa, tuh jalannya nubruk menuju ke neraka. Dong kedondong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Kita sayang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dengan kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, pam pam pam. Ya. Cuit, pam pam pam. Ya. Tepuk tangan. Seru buat adik-adik kita, Kak. balita, Iya. buat pinter-pinter ya Kak Iya. ya. Wah, ada lagu Keren-keren. baru-baru juga itu menambah referensi kakak-kakak juga loh ya. Betul. Dan untuk tadi kita semesta nyanyikan. bernyanyi. Itu jarang dinyanyikan ya, jarang Kak, ya? nyanyiin. Dan di dalam dunia ada dua jalan. Ya tadi tebak-tebakan yang D tadi. Terus ada lagi ada yang lagu baru lagi. Just pinter adik-adik semua. Mau dengar Oke, firman Kak. Tuhan ya Kak ya? Iya Kak, saatnya kita dengar firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Nggak usah, Kita oke. akan pujikan satu pujian, Hatiku hatiku percaya. percaya. Semua adik-adik siap doa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Semua memuji Tuhan. Jalanmu. Saat ku tak melihat jalan
rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya, percaya. selalu ku percaya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Siapkan hati kita. Yuk anak-anak yang manis, yang ganteng. Semua sikap doa. Tidak ada yang main sendiri. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami masih bisa dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ibadah. Meskipun melalui Google Meet, Tuhan kami bersyukur. Tuhan Yesus selalu baik kepada kami. Apa yang sudah kami pujikan pada sore hari ini, kiranya berkenan di hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami hendak dibentuk Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Kak Eski, yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Dan biarlah firman yang disampaikan akan menguatkan iman kami, supaya kami tetap kuat, tetap setia, tetap mengiring Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Berkati jaringan internet yang kami pakai pada sore hari ini, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar, dari awal sampai dengan akhirnya. Kami sambut firman-Mu pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eko yang sudah berdoa untuk membuka firman Tuhan sore hari ini. Dan semua kakak-kakak yang melayani dan adik-adik semua yang join sore hari ini. Yeay, kakak seneng banget bisa lihat wajah adik-adik yang ganteng-ganteng. Ada yang tahu nggak ganteng bahasa Inggrisnya apa ya ganteng ya? Oh iya. Handsome, pinter. Kalau cantik apa cantik? Wah. Pinter. You look so beautiful ya. Kalau cantik. Oh, very beautiful. Wah, hebat ya. Nilai TOEFL-nya udah 525,5 ya adik-adik ya. Oke teman-teman semua, sore hari ini kita bersyukur dapat beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mengikuti kreasi acara sore hari ini. Dan kita juga akan menyaksikan acara kenaikan kelas. Sudah siap belum bajunya apa? Toga-toganya udah siap ya? Wah, ya.
disiapin, nanti kalau ada sesi setelah firman, ada sesi untuk kenaikan kelas, dipakai sama-sama toganya. Kemudian kita akan ada prosesinya. Sekarang masih belum ya. Nah, ini kakak tadi juga coba-coba pakai baju toga. Dan adik-adik tentunya sudah menerima ini ya, namanya bucket snack yang sudah disiapin oleh kakak-kakak TF Junior ya. Dan adik-adik kakak-kakak TF Junior berjuang loh, gimana caranya bucket ini ya, dan juga toga itu bisa nyampe ke rumah adik-adik ya. Nah, jadi boleh kita berikan aplaus dulu buat kakak-kakak TF Junior. Tepuk tangan ya. Keras sekali suaranya. Wow, luar biasa. Ya, nanti setelah wisuda kita boleh nikmati ya. Ada jajan-jajan di sini. Balonnya juga boleh dinikmati. Kalau adik-adik besok masak sandwich, aku mau sandwich balon wisuda ya, boleh ya. Nanti ini dikasih roti, kasih mentega. Bor gitu ya adik-adik bunyinya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuh. Oke, ya. Bagus. Dan walaupun kita beribadah secara online, ya, tapi Tuhan Yesus hadir dimanapun kita beribadah. Ada yang di Cimanuk, di gereja, ada yang di Cerme, ada yang di Bakar. Ini tahu nggak adik-adik? Kakak pengen tahu. Ini ada teman kita juga yang dari Kalimantan dan Sumatera. Coba kakak pengen tahu. Moses yang di Kalimantan, ada nggak nih Moses nih? Bisa buka open mic sebentar Moses? Halo gitu. Wah, nih adik-adik ya, mungkin ada yang belum tahu. Ini teman kita Moses dari Kalimantan. Dan juga ada teman kita. Oh, halo Moses. You are so handsome Moses. Oh, gitu ya adik-adik. Terus sampai ada yang, nggak usah ya, kayak gini-gini. Ada yang ditutupin. Oh. Oke, ada juga yang dari Sumatera mana itu? Barat kalau nggak salah ya. Padang. Ada nggak Imelda Christine sore ini? Boleh open mic sebentar Imelda? Wah, ini teman kita dari Sumatera. Sumatera mana ya Imelda ya kalau Padang itu? Sumatera Barat. Oke, dari Sumatera Barat adik-adik. Ya, wah. Jadi nggak hanya yang di Jawa nih yang ibadah, dari mana-mana, dari luar pulau juga ibadah. Ya, nggak mustahil besok yang di luar Indonesia juga bisa ibadah TF Junior. Amin. Ya. Nanti ada Marsha dari Rusia ya. Oke, setelah kita 1 bulan ini belajar tentang Paulus, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan tentang Paulus. Kita buka Alkitab kita di dalam, nah ini ya, Kisah Para Rasul pasal 18. Seharusnya itu ayat 1 sampai 28 ya adik-adik ya. Tapi tidak mungkin kita pelajari semua dan kita baca semua. Jadi kita potong-potong ya untuk ayat firman Tuhannya, kita ambil cuplikan-cuplikannya. Nah, setelah beberapa saat yang lalu Paulus itu ke Athena, ke Yunani, ya kemana-mana. Hari ini kita belajar Paulus itu di kota Korintus. Ya, di Korintus. Ya, oke. Adakah yang mau membaca? Oke, karena yang hari ini, yang kelas besar kan berarti next-nya teman-teman bisa mulai ikut di kelas remaja. Nah, yang tadi Kesia sudah open mic ya. Kelas besar kakak kasih kesempatan yang nyalain kamera, nyalain suara, baca ya. Kesia Valerie, tolong Kesia, Kisah 18 ayat yang ke-1.
Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Makasih ya, guys ya. Paulus meninggalkan Athena ya, firman minggu lalu, dan sekarang masuk ke kota Korintus. Ada yang tahu nggak? Korintus itu kotanya seperti kota apa? Ayo. Tahu nggak Korintus? Belum ya, belum ada yang ke Korintus ya. Ya, lihatnya hanya di Alkitab. Nah, adik-adik, kota Korintus itu seperti kota Gresik. Kenapa? Korintus itu adalah kota pelabuhan. Jadi banyak orang masuk dan keluar di kota itu. Seperti Gresik ya. Gresik itu kota pelabuhan. Orang dari mana-mana ada di Gresik dan juga orang pergi kemana-mana. Ya, sudah ada yang pernah ke pelabuhan Gresik? Sudah, ya. Sudah pernah, oke. Nah, kalau ngomongnya Gresik, berarti itu orang Gresik asli ya. Tapi kalau ada yang ngomong, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kota Gresik. Nah, itu mungkin nggak dari Gresik ya. Kalau orang Gresik, pasti ngomongnya Gresik. Ya. Lanjut. Nah, Paulus ini orang asing di kota Korintus, adik-adik. Dan dia bingung. Waduh, aku harus kemana di kota Korintus ini? Wah, aku nggak punya kenalan siapa-siapa. Ya, dia jalan sambil nyanyi, kemana, kemana, kemana. Ku harus melangkah kemana. Nggak ada kenalan, nggak ada yang tahu. Waduh, akhirnya Paulus ini sambil doa, sambil jalan. Akhirnya dia ketemu dengan seseorang, adik-adik. Siapakah dia? Wow, WOW. Dia bertemu dengan bapak dan ibu. Namanya Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Coba open mic semua. Bapak siapa? Dan Ibu? Iya, pinter. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Ya, kakak TFC juga ada yang namanya Priscilla. Ya, Kak Tanti itu ya. Nah, Paulus setelah dia jalan, dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Ini agak cepat ya. Nah, akhirnya mereka berkenalan. Nah, akhirnya mereka sama-sama tahu. Wah, Pak Paulus ini orang Yahudi ya? Kok tahu? Ya Pak, saya Bapak Aquila ini dan istri saya, Ibu Priscilla, juga dari Yahudi. Bapak bingung ya, wajahnya bengong. Gitu. Nggak tahu harus kemana. Oh betul sekali, saya di sini orang baru. Saya tidak tahu harus kemana. Jadi akhirnya Bapak Aquila dan Ibu Priscilla mengajak Pak Paulus datang. Mari Pak, datang ke rumah kami. Wah, akhirnya Paulus diterima di situ, adik-adik. Wah, apa yang terjadi? Ternyata Pak Paulus pekerjaannya ya, jadi Pak Paulus itu bisa membuat tenda atau kemah. Ya, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla juga membuat tenda. Jadi mereka bekerja bersama-sama ya, sambil saat sore hari Pak Paulus pelayanan, saat pagi hari Pak Paulus bekerja bersama-sama membuat tenda ya. Kayak adik-adik kayak pramuka pakai tenda. Nah, Pak Paulus juga mengajar di rumah ibadat adik-adik, atau kalau sekarang namanya gereja gitu ya. Oke, kelas besar lagi. Siapa yang mau baca Kisah Para Rasul 18 ayat 4? Kelas besar. Yang lebih jarang dulu ya, Kakak Angel ya. Nanti ada kesempatan Evo, oke? Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Terima kasih ya, teman Angel. Nanti ayat berikutnya Kakak janjikan ke Evo ya. Evo siap-siap ya. Nah, teman-teman, Paulus ini
memberitakan Injil setiap hari. Dan di situ pergi ke rumah ibadat atau sekarang namanya gereja. Nah, dan di situ ada orang yang mendengar, ya. Dan suatu saat Pak Paulus juga kedatangan teman. Adik-adik kalau kedatangan teman, senang apa enggak? Oh, senang. Iya, senang ya. Ada temanku datang, ayo main. Kalau yang cewek, ayo masak-masakan. Ya, masak-masakan Kak, itu tahun 2001 Kak, sekarang 2022 Kak. Mainnya apa ya sekarang ya? Barbie masih awesome nggak Barbie? Nggak tahu kalau anak cewek-cewek mainnya apa ya sekarang ya. Kalau cowok-cowok mainnya apa? Selain game HP, masa temennya datang, ayo main game HP. Ya main HP kan bisa di mana aja. Kalau ada temennya datang, main sama. Nah, mobil-mobilan, sepeda motoran, ya apalagi rumah-rumahan, ya bikin rumah sungguhan, pakai batu bata, semen, pasir, kerikil, jadi tukang ya. Nah, teman-teman, akhirnya Pak Paulus mendapatkan teman namanya Pak Timotius dan Pak Silas. Nah, tapi kita nggak belajar di situ ya. Ini hanya kisahnya ada temannya. Oke. Dan mereka memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus hebat. Dia mengasihi kita. Dialah Mesias, Sang Juru Selamat yang datang untuk menebus dosa kita semua. Dia mati di kayu salib untuk kita. Oh, orang-orang senang. Oh iya gitu ya. Oh gitu ya. Tapi teman-teman, adik-adik, ada juga orang yang sambil dengar Pak Paulus sambil melinting kumis. Apa melinting itu ya? Apa yang Paulus bicarakan ini? Kita tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Kalau mereka percaya pada Yesus, maka mereka tidak akan memuji-muji kita lagi. Orang-orang Yahudi yang ada di Korintus ini, bagaimana caranya kita bisa menyingkirkan? Nggak jelas ya. Orang ini melinting, ini anggap aja kumisnya ya, udah tua, udah sepuh bapaknya. Apa yang Paulus katakan? Kita tidak. Sudah kan dia ngomongnya Apa yang mereka katakan? Kami tidak suka kepada Paulus. Nah, adik-adik, mereka kemudian datang kepada Paulus dan mereka membenci Paulus. Apa yang terjadi? Mereka mengajak keluar Paulus. Paulus, kami tidak setuju dengan pengajaranmu di rumah ibadat ini. Ya, kalau rumah ibadatnya orang Yahudi namanya sinagoge. Kami tidak setuju. Kau pergi sana jauh. Dan adik-adik, Paulus kemudian mengatakan, ini ada ayatnya nih. Minta tolong dibacakan. Tadi siapa ya? Kakak janji ke siapa? Evo kalau nggak salah ya. Evo, tolong dibacain dulu Evo. Ayat yang ke mana itu? Ini ayat yang ke-6 Evo. 18 ayat 6 Evo. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat ia, mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Terima kasih Evo. Nah teman-teman, Paulus mengatakan, ya udah ya, hai kamu, iya kamu orang-orang Yahudi yang membenci aku. Mulai sekarang, kalau kamu tidak menerima firman Tuhan, maka itu urusanmu sendiri. Aku sudah menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Kalau kamu menolak, kamu yang menanggung sendiri akibatnya. Wah, Paulus akhirnya pergi ke tempat lain, adik-adik. Ya,
Paulus nggak ngajar lagi di sinagog ya. Nah, masih bisa konsentrasi? Ceritanya panjang ini. banyak cerita. Bisa konsen? Boleh tepuk tangan dulu? Oke, kakak lebih cepat. Orang Yahudi membenci Paulus. Dan akhirnya Paulus tidak ngajar lagi di rumah ibadat Yahudi. Tetapi ada seorang yang bernama Bapak Titius Justus. Nah, di slide ada itu ya. Titius Justus. Sampai muncrat KB ya. Itu dari kakak. Yang menerima firman yang disampaikan Paulus. Nah, dan ada satu lagi. Bapak yang namanya keluarga Bapak Krispus. Siapa? Krispus. Nah, ya, betul sekali. Betul sekali. Siapakah Bapak Krispus? Yang tadi kan ini rumah ibadat, anggap aja ya. Nah, Bapak Krispus itu yang kepala rumah ibadat, ya, tapi dia percaya kepada Paulus. Nah, akhirnya Bapak Krispus ini dibaptis sekeluarga. Nah, dibaca satu ayat dong. Kelas besar lagi. Ada nggak kelas besar? Grace Yolanda. Silakan Grace. Ayat yang ke-8 Grace. Kisah 18 Tetapi ayat 8. Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus. Menjadi percaya dan memberi diri amin. Nah, jadi Pak Krispus menjadi percaya dan dibaptis. Nah, jadi ada skalanya saat memberitakan firman Tuhan, ada tantangan ya adik-adik, teman-teman. Misalkan Pak Paulus ada yang membenci, ada yang tidak suka, ya. Tapi tidak boleh menyerah. Nah, misalkan adik-adik ada yang mengejek-ngejek gitu ya, hei Kristen gitu ya, macem-macem ya diejek-ejek. Nah, kita nggak usah membalas atau kita akhirnya minder. Oh iya, kok aku Kristen ya? Kok aku kok malu aku jadi Kristen? Nah, nggak usah gitu. Aku anak Tuhan, hidupku milik Tuhan. Tuhan Yesus sayang aku. Tuhan menebus aku, Tuhan lebih berharga. Nah, seperti itu ya sikap kita. Kalau ada yang ngejek-ngejek, biarin aja. Kasihilah musuhmu ya, dalam arti nggak usah dianggap lah kalau yang udah ngomong-ngomong gitu, biarin aja. Tetap dia adalah teman kita. Kita doakan mereka. Nah, bagian terakhir nih, Pak Paulus saat ada yang membenci, kemudian ditarik-tarik, gitu ya. Pak Paulus juga merasa takut adik-adik. Aduh Tuhan, gimana ini? Aku ada yang nggak suka. Dan dalam suatu penglihatan, Tuhan menguatkan Pak Paulus. Ya, tidak usah dibaca ya. Hai Paulus, jangan takut karena aku menyertai kamu dan kamu akan kupakai untuk memberitakan firmanku di Korintus karena banyak umatku atau banyak yang akan menjadi umatku. Oke, akhirnya Pak Paulus berani lagi memberitakan firman Tuhan dan nggak lama setelah memberitakan firman Tuhan ada lagi teman-teman yang nggak suka ya, orang-orang Yahudi tadi. Akhirnya Pak Paulus dibawa ke gubernur, namanya siapa? Galio. Iya, Gubernur Galio. Waduh, ini gimana lagi nih? Kok aku sekarang dibawa ke gubernur, ini gimana? Ya, tapi karena Tuhan menyertai, Tuhan menuntun Pak Gubernur ini bilang, hai orang Yahudi, kalau itu urusan agama, kamu selesaikan sendiri. Kalau itu urusan melanggar hukum, ya aku akan mengadili. Nah, jadi Pak Galio tidak campur tangan. Nah, dan terakhir, setelah itu Paulus melanjutkan perjalanannya. Oke. Ya,
Ada yang tahu nggak? Ini pertanyaan kakak terakhir nih sebelum kita nonton video. Jaraknya antara Indonesia dengan kota Korintus. Berapa? Ada yang tahu nggak? Oh, jauh. Oh, ribuan meter. Ya. Ya. Kakak coba search di Google, jarak Indonesia ke Korintus itu adalah 10.140 kilometer, adik-adik. Wow, jauh sekali. Ya, sangat jauh. Tetapi berkat anugerah Tuhan, firman yang jauh boleh sampai ke kota Gresik. Ya, dengar firman Tuhan, percaya dan jangan takut seperti Pak Paulus dalam memberitakan firman, Tuhan pasti menyertai kita semuanya. Amin. Kita akan tonton video sore hari ini. Silakan kakak admin untuk diputar videonya. Terima kasih. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Terima kasih kakak admin untuk video yang saya diputar. Ya, kita mau sama-sama berdoa, semuanya lipat tangan ya, tutup mata. Tolong tirukan kakak, walaupun tidak dinyalakan mic-nya, tapi adik-adik berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu sore hari ini. Ajari kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang terus percaya kepadamu. Kami yakin Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami juga mau belajar untuk kami menjadi saksi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan melalui perbuatan kami yang baik, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati acara kenaikan kelas berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kakak serahkan ke Kak Vindi. Ya, silakan Kak Vindi. Baik, terima kasih Kak Iskia buat berkat firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom adik-adik TF Junior dan orang tua yang mendampingi. Diharapkan untuk berdiri ya. Bentar lagi kita akan melaksanakan prosesi wisuda secara virtual. Mohon semuanya memakai perlengkapan toga dengan posisi tali kur di sebelah kiri. Nanti saat ada aba-aba atau hitungan ketiga, dipersilahkan untuk orang tua yang mendampingi atau adik-adik TFJ yang sendirian dapat memindahkan tali kur posisi dari kiri ke kanan. Sudah siap ya? Kakak hitung mulai 1 sampai ke 3, posisi tali kur dari kiri ke kanan bisa dipindahkan. 1, 2, 3. Ya. Baik, dengan ini adik-adik semuanya bisa naik ke kelas berikutnya, kelas yang baru ya. Selamat adik-adik TF Junior yang sudah naik ke kelas baru, kelas berikutnya. Kiranya di kelas baru nanti adik-adik semakin setia, semakin semangat ya, dan pastinya semakin cinta Tuhan. Ya. Baik, adik-adik TF Junior dan para orang tua yang mendampingi, terima kasih. Prosesi wisuda telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Eli. Halo adik-adik. Waduh, ganteng ya pakai baju wisudanya. Halo. Tetap semangat. Halo? Tetap semangat ya. Mengiring Tuhan, tetap semangat sekolah minggu, tetap semangat berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus. Iya Kak, iya Kak. Oke, yuk kita saksikan video teman-teman kita yang naik kelas siapa aja ya. Gitu ya, kita saksikan dulu yuk. Silakan Kak Admin. Berikut adalah adik-adik TF Junior kelas Baduta yang naik ke kelas Balita. Mari kita saksikan. Alona Messi Kristifani, Eunike Farda Deunika. Halo, aku Caleb Junior Errol.
Berikut adalah adik-adik TF Junior kelas balita yang naik ke kelas kecil. Mari kita saksikan. Airlin Jessi Saputri, Cedric Yohanes Satya, Clara Natania Michaela Christabel, Hai, aku Dominic Lukas Immanuel. Graciela Natania Stefani, Hai, aku Jonathan Firdiano Christian. Josephine Oktaviani Prasetya, Hai, aku Kelvin Alexander Willianto. Loisa Dera Pauline Hutagalung, Hai, aku Mikael Abimata Laksono. Halo, aku Yusuf Yobel Tanjung. Halo, aku Samuel Rici Santosa. Francisca Atalia Darmawan, Berikut adalah adik-adik TF Junior kelas kecil yang naik ke kelas sedang. Mari kita saksikan. Halo, aku Bezalel Henok Ongguwinoto. Hai, aku Ebenezer Christian Paulovi. Halo, aku Felix Yosua Kristi. Hai, aku Elsa Diah Arini. Halo, aku Quincy Keiko Budianto. Hai, aku Sky Zegen Arsi. Halo, aku Yovela Kristifani Lensun. Hai, aku Ibanezi Ana Pedra Denisi. Hai, aku Imelda Christine. Berikut adalah adik-adik TF Junior kelas sedang yang naik ke kelas besar. Mari kita saksikan. Christopher Mitchell Owen, Daniel Frederick Pranoto, Eliezer Elanioval Dwika, Hideaki Rafael Chef Budianto, Keanu Anve Christian, Kenzo Anve Cristiano, Raymond Kevin Stefanus, William Adrian Trijaya, William Simanjuntak. Berikut adalah adik-adik TF Junior kelas besar yang naik ke kelas remaja. Mari kita saksikan. Hai teman-teman, namaku Ameira Sekina Gloria Kurniawan. David Kenji Javas Urda, Edward Besail Aholiap Sagala. Hai teman-teman, namaku Grace Yolanda. Hai teman-teman, namaku Kezia Valeri Sarita. Miracle Gatio Mersalino, Philip Reswara Alfatika. Hai teman-teman, namaku Rose Angelita Putri Luhukai. Hai teman-teman, namaku Zevanya Ferdianita Kristanti. Hai teman-teman, namaku Koneta Edra Mirabel. Hai teman-teman, namaku Konesa Edra Mirabel. Oke, sudah disaksikan tadi teman-teman kita yang sudah naik kelas, sudah kenal ya. Bisa kenalan nanti kalau sudah offline.
Oke, sekali lagi kakak sampaikan selamat buat adik-adik yang sudah naik ke kelas berikutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kakak serahkan ke kakak pimpin pujian. Baik, Oke. wah, Seru selamat ya, Kak, ya. Selamat. Ada yang naik, ada yang masih tetap. Tapi tetap semangat ya melayani Tuhan, mengiring Tuhan Yesus. Selamat buat adik-adik yang naik kelas, Iya. dan tetap semangat yang belum naik kelas ya. Oke. Oke, yuk kita akan pujikan puji ya. Tuhan. Satu pujian untuk menguatkan firman-Nya tadi. Kita akan pujikan percaya saja. Dan sekarang saya sudah bebas. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Oh yes. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Halo adik-adik, dengar suaranya Kak Christine? Bagus. Selamat ya buat adik-adik yang sudah pindah kelas ke level selanjutnya. Buat adik-adik yang masih belum, berarti tahun depan atau tahun depannya lagi pasti akan naik kelas. Yang penting kita semangat. Semuanya ikut TFC. Sekarang kita akan lipat tangan, tutup mata. Ayo Kak Christine tunggu ya. Lipat tangan, tutup mata. Ya, mic-nya dimatikan. Tapi adik-adik tirukan ya di rumahnya masing-masing ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah kami terima di ibadah TFJ sepanjang hari ini. Mulai dari kami memuji nama Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga telah mengikuti prosesi wisuda kenaikan kelas. Kami juga sudah mendengarkan pengumuman, dan sebentar setelah kami doa berkat, kami akan menerima ayat hafalan. Tuhan, Kau berkati kami semua. Berikan adik-adik kesetiaan. Kau berikan juga kepada orang tua untuk terus semangat menyemangati adik-adik dan semangat mengikuti ibadah. Kau berkati semua kakak-kakak TFJ, Gresik, dan Surabaya untuk terus semangat memuliakan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Begitu pula kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah disalurkan, baik dititipkan ke papa mama saat persembahan di gereja atau melalui transfer. Tuhan memberkati adik-adik semua. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan, di hari ini bagi adik-adik yang sedang tidak enak badan, sedang sakit, kami percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kami semua, baik adik-adik ataupun papa mama dan seluruh keluarga kami. Tuhan, Kau berikan kami kepandaian untuk kami terus mau belajar, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan adik-adik tetap tinggal ya untuk ayat hafalan Ibu Santi Ruben. Shalom. Shalom. Shalom, Kak. Oke. Tadi sudah prosesi kenaikan kelas ya. Selamat buat adik-adik TF Junior yang sudah naik ke kelas lebih atas lagi. Harus makin setia, makin rajin ibadah TF Junior lewat online dan sampai nanti saatnya kita ketemu secara onsite atau di gereja lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi ayat hafalan. Siapa saja ya adik-adik TF Junior yang rajin mengirimkan video ayat hafalannya? Kakak minta Kak Admin untuk menayangkan video dari adik-adik yang mengirimkan ayat hafalan. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dan tulus, ikhlas dan setia. Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan
beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Amin. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Wah, makin banyak ya adik-adik TF Junior yang mengirimkan video ayat hafalannya. Jempol semuanya. Yang lainnya ditunggu ya untuk mengirimkan video ayat hafalannya. Kelas balita gak boleh? Boleh dong, tadi kan ada yang kelas balita. Kelas kecil, kelas sedang, kelas besar. Ayo semuanya mengirimkan video ayat hafalannya. Nah, untuk minggu ini, jadi yang harus dihafalin, ayat hafalannya terdapat di Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Kakak ulangi lagi ya. Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all the people in your house. Kak, X itu apa sih? Nah, di atasnya itu ada terjemahannya atau translate-nya dalam bahasa Indonesia. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, itu artinya ya adik-adik ya. Tapi ayat hafalannya yang dalam bahasa Inggris.
Kakak percaya adik-adik semua pasti pinter-pinter, pasti jempol semua ya. Jempolnya kalau bisa diangkat mungkin kakak angkat jempol 4 ya. Nah, dihafalkan ya. Terus videonya dikirimkan ke kakak-kakak TFG. Ditunggu paling lambat hari Kamis jam 9 malam. Jangan sampai terlewat dari hari Kamis ya. Nah, sampai di sini ibadah TF Junior kita pada sore hari ini. Ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Dadah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.